Halo semuanya. Halo. Oke, selamat datang di podcast kita hari ini. Sama aku Wardah Fadila Hayati. Kalian bisa panggil aku Wardah dengan NIM 139. Kita udah kumpul nih di sini. Kira-kira ada apa sih? Ada apa tuh? Oke, kita kumpul di sini tuh bakal ngebahas sesuatu yang hot dan pastinya seru. Betul. Mungkin agak bikin otak kita ngebul-ngebul dikit, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa banget. Oke, kita kalau ngomong soal hukum itu pasti nggak ada habis-habisnya, ya nggak sih? Betul banget kan. Mulai dari drama persidangan, fenomena ketuk palu yang bikin geleng-geleng kepala, sampai kasus aparat hukum yang malah kena tangkep tangan sendiri. Aduh, serem banget. Itu gimana tuh? Oh my god. Sampai kayak kita tuh sering mikir, kira-kira mereka yang duduk di kursi hakim, jaksa dan advokat itu punya kompas moral nggak sih buat mereka bertugas? Ya nggak sih, ya kan? Betul. Nah, kebetulan banget nih, kita ada hari ini bakal bahas itu. Kita bakal bedah secara objektif dan tajam, tapi kita tetap santai. Oke. Bareng sama narasumber yang keren-keren ini ya. Halo semuanya. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya. Boleh. Mungkin mulai dari Oke, perkenalkan, nama saya Michael Suryadijanto, biasa dipanggil dengan Surya, NIM 168. Oke, saya Aulia Lutfi Sehsanyoto, biasa dipanggil Aulia, NIM 248. Dan saya Diah Palupi Revalu, biasa dipanggil Palupi dengan NIM 154. Halo, saya Diza Aurelina Jadabidari, biasa dipanggil Diza dengan nomor NIM 170. Oke, hadirnya kita di sini tuh kita bakal cari tahu nih, di mana sih batas antara idealisme aturan sama realita pahit di lapangan. Ngeri. Gak usah lama-lama ya. Oke, kita langsung ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Asik. Oke sobat podcast, masuk ke pembahasan yang agak mendalam nih. Kita semua sering kan dengar istilah kalau profesi hukum itu terkhusus hakim dan jaksa itu merupakan wakil Tuhan di dunia untuk menegakkan keadilan. Benar. Nah, buat Surya nih, seberapa sakral sih sebenarnya aturan main mereka? Kayak KEPPH di hakim atau doktrin Tridharma Adiaksanya kejaksaan. Jujur nih, aturan-aturan ini tuh beneran bisa jadi benteng pertama biar putusan hukum kita ini bisa dibeli atau digoyang sama uang nggak sih? Itu gimana pandangannya? Oke, terima kasih untuk Kak Wardah ya. Aku mau menjawab pertanyaannya. Jadi secara normatif, kode etik itu sangat sakral karena ada legitimasi yang kuat. Gitu. Jadi lalu hakim itu juga punya KEPPH, itu kode etik dan pedoman perilaku hakim. Serta ada juga pada jaksa yaitu Tridharma Adiaksa, Satyo Adi Lan Wicaksana. Oke. Jadi secara idealis kode etik itu adalah the first line of defense, atau mungkin bisa disebut benteng pertama keadilan sebelum kita bicara pasal-pasal hukum pidana. Kenapa sih bisa dianggap sakral? Karena kita itu menganggap hukum itu dingin, karena itu hanyalah sebuah teks yang mati. Tapi ketika kita menambahkan dengan etika pada suatu teks itu yang menjadi roh untuk membangkitkan suatu keadilan di dalamnya. Lalu kalau hakim dan jaksa kehilangan kompas moralnya, putusan itu akan mudah diotak-atik atau mungkin bisa dibilang ditransaksi atau dibeli. Bener gitu. Oke. Setuju sih. Jadi kode etik itu bukan sekedar pelengkap, tapi sebuah syarat yang mutlak. Tanpa moralitas, seorang penegak hukum hanyalah mesin yang bisa dibeli oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan juga uang yang banyak. Mengerikan ya. Ada uang, ada kuasa.
agak punya duit serem. lo punya kuasa. Iya. Oke, menarik banget ya. Betul. Berarti etika itu rohnya gitu. Iya. Nah, sekarang kita geser nih ke sisi pembela alias advokat. Advokat. Kalau di kode etik advokat Indonesia kan pengacara itu wajib banget yang namanya membela hak hukum kliennya siapapun tanpa memandang bulu. Benar. Nah, tapi jujur-jujuran nih buat Aul. Boleh, silakan. Di titik mana sih batasan antara pedoman moral sama formalitas itu mulai kelihatan blur? Terus gimana cara kamu kayak bisa menjawab sentimental atau kritik publik yang sering nanya sinis kayak gini? Kok bisa-bisanya sih gak punya hati nurani? Masa dipakai buat ngebela seorang koruptor atau pelaku kejahatan? Nah, Waduh. itu gimana tuh cara jawabnya? Oke, itu emang pertanyaan yang sering banget kita dengar ya di ranah hukum gitu kan. betul. Nah, menyambung apa yang udah disampaikan sama Surya. Nah, advokat ini memang sering kali tugasnya itu paling dilematis di mata publik atau masyarakat ya. Oke. Nah, kalau berdasarkan KEAI, tugas utama advokat itu adalah memastikan due process of law. Bahwa hak hukum klien itu dipenuhi tanpa diskriminasi, bahkan untuk seorang koruptor sekalipun gitu. Jadi apapun ininya, pokoknya terdakwa apapun itu pasti akan dibela hak-haknya gitu. Nah, disinilah batas antara pedoman moral dan formalitas itu sering terlihat abu-abu di mata masyarakat gitu. Betul. Nah, publik tuh sering bertanya memang, kok tega sih membela koruptor gitu? Kenapa sih advokat itu kok gitu ya? gitu? Ada serba salah ya. Benar, kenapa sih membela yang salah gitu? Nah, sebenarnya seperti yang pernah disampaikan oleh dosen kami ya, Bu Arianti, Ibu. honorable mention. Nah, beliau itu pernah bilang sebenarnya kita tuh berupaya supaya bagaimana mungkin sebisa mungkin, betul. sebisa mungkin terdakwa atau klien kita ini tidak dijatuhi hukuman yang berat gitu loh. Kita tuh kayak mencoba membantu meringankan hukumannya gitu. Iya. Nah, terus secara etika profesi juga yang dibela advokat itu sebenarnya kan bukan tindakan kejahatannya gitu, bukan tindakan korupsinya, melainkan hak-hak hukumnya sebagai manusia agar tidak diadili secara wenang-wenang gitu. Kan ada kemungkinan juga gitu kan. Gitu. Nah, tapi saya akui sih secara moral publik ini mungkin memang jadi ujian berat ya buat advokat gitu. Nah, batas amannya itu sebenarnya ada, yaitu advokat itu boleh membela hak hukum klien, tapi tidak boleh ikut memanipulasi fakta atau data dan menyuap penegak hukum demi memenangkan Kliennya memenangkan suatu kasus gitu. Nah, kalau misalnya dilakukan ya barulah kode etik tadi itu cuman jadi formalitas belaka gitu. I see. Gitu. Iya. Wah, ngebuka sudut pandang baru ya untuk kita ya. POV baru. Betul, POV baru. Tapi nih dari idealisme hakim dan advokat kan tadi kita udah omongin ya, kita obrolin tadi. Nah, sekarang mari kita benturkan sama fakta realita di lapangan. Sebenarnya agak serem ya kalau udah ngomongin fakta lapangan. Aduh, kontroversial gitu. Mungkin dari Diza nih, kita kan masih sering banget ya ngelihat berita aparat penegak hukum itu kena OTT alias operasi tangkap tangan. Pertanyaannya nih, kenapa sih sanksi etika di lapangan itu kesannya kayak nggak punya taring sama sekali? Apa benar dugaan orang-orang kalau sanksi yang cuman mutasi atau sekedar teguran tertulis itu malah bikin kode etik bergeser cuma jadi formalitas administrasi belaka? Kesannya kan kayak formalitas di atas kertas aja gitu. Oke, dari sudut pandangnya sudah disampaikan oleh Kak Surya ya kan, sama Kak Aul juga. Itu merupakan hal yang sangat saya hargai ya.
Dan tapi ya sejujurnya kalau kita tahu benturkan dengan realita faktanya di lapangan, teori itu seringkali nggak sesuai. Ya, Pasti gitu. seringkali nggak sesuai dan faktanya kita tuh masih sering terus-menerus disuguhi berita bahwa aparat penegak hukum itu mulai dari hakim, ya kan, jaksa itu sampai pengacara yang terkena OTT itu tadi tangkap dari tangan KPK. gitu kan. Betul. Nah, mengapa sih hal ini kok bisa terjadi gitu kan ya di lapangan? Ya karena penegakan hukum sanksi etik itu masih seringkali mandul. Gimana tuh Kak? Oke, tanda tangan besar. Tanda tanya. Dalam artian bisa dikatakan kurang tegas ya. Nah, ketika ada pelanggaran etik ini, pelanggaran etik yang berat juga, sanksi yang dijatuhkan itu biasanya hanya berupa teguran tertulis atau enggak hanya dipindahkan ke daerah yang lebih kecil. Gitu. Kayak kurang gitu ya. Betul, atau bisa penundaan pangkat dari aparat penegak hukum itu sendiri. Nah, sekedar mutasi di daerah selain dari mutasi daerah itu tadi, di titik inilah kode etik itu bergeser fungsinya. Ya kan? Yang seperti saya sebutkan tadi bahwa sanksinya itu kurang tegas. Nah, dia bukan lagi sebagai kompas moral di sini, melainkan sebagai formalitas administrasi aja. Nah, sama kan seperti yang disebutkan dengan Kak Aul dan juga Benar-benar. Nah, hal ini tuh untuk menggugurkan bahwa kewajiban dari instansi aja. Jadi sebagai formalitas gitu loh. Gitu. Nah, kesannya seperti melindungi teman sejawat. Teman sejawat. Udah bestie banget tuh ya. Iya, nih harus dilindungin. Nah, akhirnya bukannya bikin aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran ini kapok dan jera, malah sistem sanksi ini yang lemah gitu loh. Nah, yang malah menyuburkan mentalitas asal tidak ketahuan itu sendiri gitu. Jadi kurangnya sanksi yang kurang tegas itu sih. Oh my god, ngeri Ngeri ya kalau udah ke lapangan ini kalau memang dari ya. ya, betul sekali. Betul. Tapi melihat fenomena yang ada di Sentil sama Diza tadi ya, pasti kan ada akar masalahnya nih. Nah, mungkin langsung ke Pak Lupi. Oke. Mungkin aku mau nanya nih, apakah budaya uwuh alias rasa sungkan, senioritas sama solidaritas korps yang salah kaprah itu jadi alasan utama kenapa pengawasan internal kita itu mandul. Nah, terus kan kalau kondisinya begini kan seberapa mendesak sih kita butuh reformasi dari lembaga pengawasan eksternal kayak komisi yudisial atau komisi kejaksaan supaya mereka bisa lebih independen dan gak macan ompong. Macan ompong. Jadi gini, first of all nih, aku setuju sama yang dibilang sama Diza dan juga teman-teman yang lain. Betul. Dan kalau kita bedah, kenapa penegakan etik ini mandul, itu akar masalahnya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, tekanan struktural dan budaya korps. Di Indonesia, khususnya di Jawa itu, tadi yang udah di-mention sama Kak Wardah, kita punya budaya yang namanya pakai atau bahasa Indonesianya itu rasa sungkan. Sungkan atau segan gitu loh. Yang sangat tinggi kepada senior. Jadi kayak senioritasnya itu masih tinggi gitu. Nah, solidaritas korps yang harusnya positif itu kayak sering disalahartikan menjadi aksi saling tutup-menutupi kesalahan demi menjaga nama baik institusi. Gitu. Pernah dengar kan pasti kasus-kasus kayak gini kan? Banyak banget. Nah, terus yang kedua, ditambah lagi pengawasan internal kita tuh seringkali kurang independen karena jeruk makan jeruk. Kayak yang memeriksa dan yang diperiksa itu seringkali berada di bawah atap yang sama gitu loh. Benar-benar. Itulah mengapa kita butuh reformasi total pada lembaga pengawas eksternal seperti komisi yudisial untuk hakim atau komisi kejaksaan. Nah, lembaga eksternal ini tuh harus diberi kewenangan eksekusi yang kuat, yang lebih kuat, bukan cuma sekedar memberi
rekomendasi sanksi yang ujung-ujungnya bisa diabaikan oleh instansi terkait seperti yang sudah di-mention Kak Diza tadi. Betul. Benar-benar. Gitu sih. Oke, kalau dilihat seru banget ya. Seru. Perdebatan antara idealisme versus realita. Nah, biar makin konkret dan gak ngawang-ngawang, kita bawa ke studi kasus yang nyata aja gak sih? Boleh tuh, boleh. Aduh, studi kasus apa tuh? Kita semua pasti masih inget dong kasus pelanggaran etik berat mantan Ketua MK Anwar Usman di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan batas usia capres dan cawapres. Kemarin masih ingat? Mengerikan ya. Masih ingat ya? Masih ingat. Nah, oke. Sampai Benar. sekarang? Maksudnya masih ingat sampai sekarang. Oke. Terbayang-bayang. Nah, menurut Diza sama Pak Lupi nih, kasus ini tuh sebenarnya menunjukin apa sih tentang esensitas dan taring dari kode etik kita saat ini? Oke, aku dulu ya. Boleh, silakan. Menurut aku kasus ini tuh merupakan contoh paling telanjang ya. Pedes banget bahasanya itu. Ketika pelanggaran etik ini terjadi di level yang tertinggi, institusi pengawal konstitusi itu, publik itu langsung tersadar dengan kerasnya kode etik itu sendiri. Gitu loh. Jadi bukan mainan formalitas di atas kertas aja gitu. Dampak pelanggaran etik ini udah gak main-main. Gak main-main ini udah. Jangan main-main. Karena langsung mengacak-ngacak tatanan demokrasi dan hukum nasional kita sendiri loh. Gawat ya. Betul. Kacau ini. Kacau. Kacau ya, bukan kicau. Beda. Beda ya. Setuju sih, kalau dari aku setuju banget. Tapi kita perlu punya ini nggak sih sudut pandang lain nggak Oke. sih? Iya, Nah di sisi lain itu ketegasan MK saat itu memberikan kayak secercah harapan gitu menurutku. Harapan. Saat Majelis Kehormatan berani untuk menjatuhkan sanksi pencopotan jabatan dari Ketua MK, publik melihat bahwa ternyata hukum etik itu masih punya gigi jika dipegang oleh orang-orang yang independen. Betul. Nah, kasus ini tuh jadi pengingat bahwa runtuhnya etika seorang pejabat hukum adalah awal dari runtuhnya keadilan bagi seluruh warga negara. Iya, benar. Setuju ya, sepakat ya. Sepakat. Aku izin menambahkan ya dari Boleh. mungkin sudut pandang advokat menurut aku. Oke, Boleh. silakan. Nah, aku tuh ngelihat kasus ini tuh bukan cuma persoalan pelanggaran etik individu ya sebenarnya. Nah, tapi juga persoalan kepercayaan masyarakat terhadap Institusi. Iya, lembaga peradilan gitu. Betul. Nah, advokat kan setiap hari itu memperjuangkan hak-hak dan keadilan klien melalui proses hukum kan. Nah, namun apabila hakim itu sendiri sebagai penegak hukum justru melanggar kode etik, nah maka legitimasi putusan pengadilan kan akan dipertanyakan. Tanda-tanya besar. Iya, betul. Benar. Tanda-tanya. Nah, karena itu penegakan kode etik itu harus dilakukan secara konsisten ya, tanpa memandang jabatan atau kedudukan seseorang gitu. Nah, hanya dengan integritas dan independensi aparat penegak hukum, prinsip equality before the law, serta kepastian hukum itu dapat benar-benar diwujudkan gitu. Oke. Luar biasa banget ya obrolan kita hari ini ya. Oke, jadi gini sobat podcast, kesimpulan bisa kita ambil dari kode etik profesi ini sendiri itu kalau hukum itu bakal selamanya jadi formalitas belaka kalau nggak dibarengi sama dua hal utama. Yang pertama itu integritas individu penegaknya dan sistem pengawasan eksternal yang benar-benar independen plus berani. Benar. Nah, ada kata-kata kayak mau bikin aturan sebagus apapun kalau nggak ada artinya di tangan manusia yang kehilangan hati nurani. Jadi memang budaya hukum di Indonesia ini sebenarnya harus sesuai dengan substansinya ya. Karena kan masih banyak penyimpangan substansi hukum ya di budaya hukum kita.
Oke, mungkin itu aja dari narasumber dan saya sendiri. Akhir kata, saya Wardah mewakili seluruh rekan-rekan narasumber yang keren-keren banget hari ini. Ya, cukup berdaging ya. Cukup berdaging banget. Berdaging banget. Pamit undur diri, tetap kritis, kawal terus keadilan di negara ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.